Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini warga SMAN 1 Katapang itu banyak yang ngejawab cuma 50%. Yang ngejawab salam hukumnya adalah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Bapak Sekolah SMA Negeri 1 Katapang yang saya hormati dan saya banggakan, kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Katapang yang saya hormati dan saya banggakan serta saya cintai, dan tak lupa kepada teman-temanku sekalian SMA Negeri 1 Katapang yang saya banggakan, yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, bukan yang kedua, marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kepada kita semua yang namanya nikmat besar dan nikmat kecil. Contoh nikmat yang kecil ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang besar hingga terkecil. Contoh lagi nikmat yang terkecil, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita yang namanya nikmat bulu. Yang namanya nikmat bulu ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat bulu rambut. Yang dimana bulu rambut ini, ya kali kalau misalnya laki-laki rambutnya botak, nikmat rambut ini untuk menambah kegantengan, untuk menambah kecantikan. Turun lagi ke bawah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita yang namanya bulu halis, yang dimana bulu halis ini untuk menambah keindahan muka kita semua. Turun lagi ke bawah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yang namanya kita bulu hidung, yang mana bulu hidung ini tugasnya untuk menyaring udara-udara yang kotor supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Turun lagi ke bawah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita yang namanya bulu kumis. Yang namanya bulu kumis ini untuk menambah kegantengan kepedean bagi seorang pria. Turun lagi ke bawah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita yang namanya bulu janggut. Yang dimana bulu janggut ini tugasnya untuk bila kita makan, nasinya tidak jatuh ke lantai tapi nyangkut ke janggut, dimakan lagi ke mulut. Turun lagi ke bawah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita bulu dada, yang dimana bulu dada ini cuma dimiliki oleh pria untuk menambah kegantengan, untuk menambah kegagahan, kemacoan, kejentelan. Turun lagi ke bawah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita yang namanya bulu jempol, yang dimana bulu jempol ini kalau dicabut, alhamdulillah sakitnya sampai ke ubun-ubun. Yang kedua dan tiada yang ketiganya, salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada pemimpin umat, pahlawan yang tak pernah makan bakwan, proklamator yang tak pernah naiki motor, best of the best man fil ardi, baginda habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, hingga pengikutnya hingga hari zaman ini yang insyaallah memuliakan. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, setiap orang tua pasti sangat menginginkan dan sangat mendambakan mempunyai anak yang soleh dan soleh. Sebelum saya lanjut ke dalam pembicaraan saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu Guru sekalian, apakah Bapak Ibu Guru ingin punya anak yang soleh dan solehah, Bu? Tuh, jangankan kita sekilas manusia biasa,
Nabi Ibrahim alaihi salam saja, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam ini setahun, 2 tahun, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun, belum juga Allah berikan anak, belum juga Allah berikan keturunan. Tapi apa yang Nabi Ibrahim minta kepada Allah? Nabi Ibrahim gak minta sama Allah anak yang kaya, tidak. Nabi Ibrahim gak minta sama Allah anak yang pintar-pintar, tidak. Nabi Ibrahim gak minta sama Allah anak yang tampan tuh rupawan seperti saya contohnya, tidak. Tapi apa yang Nabi Ibrahim minta kepada Allah? Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rabbi hadli minas salihin, Rabbi hadli minas salihin, Rabbi hadli minas salihin. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepadaku, karuniakanlah kepada kami semua anak yang soleh dan saleh. Kenapa Nabi Ibrahim minta sama Allah mempunyai anak yang soleh dan salehah? Ada yang tahu? Karena kalau punya anak yang soleh itu insya Allah pintar. Punya anak pintar, mohon maaf, belum tentu menjamin dia jadi soleh. Banyak tuh sekarang tuh anak yang pintar-pintar banyak. Pintar fisika, pintar MTK, pintar segala ibu ilmunya banyak. Tapi adab dan akhlaknya tidak dipak. Bahwasanya al-adabu fauqa ilmu, al-akhlaku fauqa ilmu. Bahwasanya adab dan akhlak itu derajatnya lebih tinggi daripada ilmu. Percuma kita mempunyai ilmunya banyak, tapi akhlak dan adabnya tidak dipakai. A'udzubillahi min. Kita punya ilmu banyak, tapi kalau misalnya akhlak dan adab tidak dipakai, ilmu yang pelajari kita selama di dunia tidak akan bermanfaat, tidak akan barokah di dunia dan di akhirat. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, anak yang soleh ini dia tahu ridhallahi fi ridhal walidain wa khufullah fi sukhil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang, murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang. Masya Allah, anak SMA Negeri 1 Katapang pada pintar semuanya. Tepuk tangan. Orang tua kita sebelum lahir di alam dunia, tentunya kita sudah ada di alam apa? Alam rahim. Yang dimana alam rahim ini orang tua kita, khususnya ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan 120 hari. Yang dimana 40 hari kalian dibentuk yang namanya nutfah. 40 hari kalian dibentuk yang namanya alaqah. 40 hari kalian yang dibentuknya mudghah. Yang dimana kalian ditiuplah ruhnya ke dalam masing-masing. Di semua itu dicatat amal buruk, amal baik, sedih, jodoh, semuanya dicatat di dalam buku Lauhul Mahfuz. Anak yang soleh ini ibu dan bapak. Ketika dia bangun di tengah malam, ketika dia bangun di sepertiga malam, dia enggak tidur lagi. Dia ke air, dia ngambil wudhu, dia lemparkan sajadah, lalu ngapain? Untuk mendoakan ibu dan bapaknya. Ayo mari. Semoga orang tua yang masih ada Allah berikan rezeki yang berlimpah dan sehat walafiat. Yang sudah pulang ke rahmatullah Allah tempatkan di Radatul min riyadil jannah. Ayo kita doakan bareng-bareng. Kita doakan bareng-bareng ibu kita dan bapak kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabb, ampunilah kedua orang tuaku, sayangilah mereka sewaktu mana mereka menyayangiku di waktu kecilku. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Contohnya sekarang di bulan Sya'ban ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan menjelang Lebaran. Contohnya di bulan Lebaran ini ada seorang ibu
dan bapak ada seorang keluarga yang mempunyai ibu dan bapak yang mempunyai 3 anak. Yang dimana 3 anak ini tiga-tiganya sudah meninggalkan kedua orang tuanya karena dia sudah menikah. Di momen lebaran ini, anak yang pertama datang ke rumah orang tuanya. Dia mengasih kepada orang tuanya uang 1 juta. Dia mengetuk-ketuk pintunya. Tok 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 tok. Assalamualaikum ibu. Ibunya menjawab nama bapaknya. Waalaikumsalam nak. Ibu, ini saya ada uang rezeki 1 juta buat ibu. Oh, ibunya nangis aja. Anak yang kedua datang lagi ke rumah orang tuanya, ngasih uang lagi lebih dari 1 juta, yaitu 2 juta. Ibunya nangis. Anak yang ketiga datang lagi ke rumah orang tuanya, ngasih uang 3 juta. Ibunya makin aja nangis. Bapaknya di belakang ngebisik-bisik ke ibunya. Ibu, ngapain nangis? Ibunya menjawab, saya nyesel pak bikin anak 3, kalau tahu gini saya bikin 15. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan. Sebelum kita menutup bicaraan saya hari ini, saya ingin bersalawat bareng-bareng salawat bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Yang tahu salawatnya boleh kita lantunkan bareng-bareng. Boleh kita lantunkan bareng-bareng dengan yuk, yang tahu kita bersalawat bareng-bareng. Allahumma barik lana fi wa sya'bana wa barik lana ramadana Allahumma barik bahwa sya'bana wa barik lana ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma biquwatin minal imani wal islam wa fi azadamani ya Allah Rabbal alamin. Alhamdulillah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, karena kata-kata yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata-kata yang salah itu berasal dari saya sendiri. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.